Santai loh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Pada malam kali ini kita akan eh, mempresentasikan terkait dengan tugas PJBL, mata kuliah keadvokatan dan bantuan hukum. Pada kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan materi tersebut, yaitu terkait dengan konsep dan dasar hukum profesi advokat di Indonesia. Nah, terkait dengan kelompok kami ini, kita dari kelompok 2 akan yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Muhammad Adi Nugroho dengan NPM 23, lalu Mas Dava dengan NPM 26, lalu Mas Rahmat Oki dengan NPM 91, lalu Mas Reno dengan NPM 92, Bagus Burhansyah dengan NPM 110, Muhammad Sahrul dengan NPM 139. Lalu terkait dengan pembagian materi di sini pun kita akan dibagi berbagai sub. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu pengertian profesi advokat, lalu syarat profesi advokat, lalu hak dan kewajiban profesi advokat, lalu larangan profesi advokat, dan selanjutnya manfaat advokat, tujuan advokat, dan kesimpulan. Terkait dengan pendahuluan, profesi merupakan sebagai suatu profesi yang tertua dalam catatan sejarah. Pada realitanya profesi advokat atau hakim serta dokter bersama-sama dengan paranormal ataupun metafisika yang disebut-sebut sebagai profesi tertua dalam sejarah peradaban di dunia ini. Terkait dengan profesi hukum merupakan dua saudara kembar yang lahir pada zaman Romawi. Yang satu diberi nama profesi hukum dan yang satu lagi diberi nama profesi mediko ataupun kedokteran, yang lahir dari ibu yang bernama opera liberalis atau pekerjaan mulia. Advokat sebagai pemberian bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum dengan keberadaannya terkait dengan kesadaran hukum masyarakat secara kompleksitasnya. Advokat berarti juga suatu kuasa hukum yang diberi kuasa oleh seseorang ataupun klien ataupun pihak yang bersangkutan dalam menangani perkara melalui proses ataupun putusan persidangan di pengadilan. Jadi mulai dari awal sebelum masuk persidangan sampai ke persidangan. Lalu terkait dengan materi selanjutnya, yaitu pengertian dari advokat sendiri. Advokat berasal dari kata advocate dalam bahasa Belanda, yaitu berarti seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar Master in the Rechten atau Magister. Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu advocatus. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum sesuai pasal 5 ayat 1 nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
Lalu terkait dengan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan. Baik, selanjutnya mengenai syarat dari profesi advokat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban profesi advokat. Hak dan kewajiban profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama pasal 14, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etika profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal ke-15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Di sini pasal 16. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kemudian pasal ke-17, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ke-19 ayat pertama, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ayat yang kedua, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berhak dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Lalu, kewajiban profesi advokat menurut GAI. 1. Memelihara rasa solidaritas diantaranya teman sejawat. 2. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas peminatan sendiri maupun karena pertunjukan organisasi profesi. Bersikap sopan kepada teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat.
4. Dalam menentukan honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien. 5. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberikan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut sampai akhir hubungan dengan klien. Next slide. Nah, memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dan memperhatikan hak retensi. 7. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. 8. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani pada klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Larangan profesi advokat. Larangan dalam profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1 Pasal 18 Ayat 1 advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Ayat 2, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. 2. Pasal 20. Ayat 1, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Ayat 2, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Ayat 3, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Manfaat advokat. Membela harkat dan martabat manusia dalam menjalani proses peradilan di muka hukum. Misalnya, tersangka atau terdakwa yang juga mendampingi sebagai penasihat hukum dalam peradilan, dapat mengajukan saksi-saksi, melakukan upaya hukum. Advokat juga membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Selanjutnya, objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dan memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan advokat. Tujuan advokat adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Sehingga advokat dianggap sebagai penegak hukum, masyarakat serta kewajibannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, menolong orang-orang tanpa honorarium. Selanjutnya. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari PowerPoint ini atau presentasi yaitu advokat dapat diartikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian jasa hukum merupakan jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selanjutnya.
Oke, terima kasih terkait dengan presentasi pada kelompok 2 kali ini di mata kuliah Keadvokatan dan Bantuan Hukum. Mungkin cukup sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami dari kelompok 2 mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.